Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang berbahagia, selamat bergabung di serial podcast Ramadan bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Saya Razani Fauzia Albone dan di episode kali ini kita akan membahas terkait manajemen hipertensi saat puasa Ramadan. Nah, kita tahu hipertensi ini merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian yang ternyata penyakit yang menyebabkan kematian nomor satu di dunia dengan persentase 90 sampai 95%. Di Indonesia sendiri menurut survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, hipertensi ini merupakan faktor risiko yang sangat tinggi dan menjadi penyebab kematian nomor 4 dan juga menjadi penyebab disabilitas pada melihat, mendengar, dan juga berjalan, yaitu terjadi pada penduduk di usia 15 tahun ke atas karena penyakit tidak menular ini terutama hipertensi. Nah, hal ini tentunya akan menjadi keprihatinan kita semua. Lantas bagaimana sih cara kita mengelola hipertensi ini sehingga kita bisa para penderita hipertensi ini bisa aman melakukan puasa di bulan Ramadan. Kita akan simak bersama diskusi kali ini bersama dengan Ibu Dokter Merita Arini, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau ini merupakan dosen aktif di program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan tentunya telah banyak pula melakukan riset di bidang kesehatan masyarakat dan juga administrasi kesehatan. Pastikan sudah siap untuk mendengarkan, karena ini topik yang sangat menarik untuk dibahas. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Dokter Merita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dok? Kabar baik? Iya, sehat. Kabar baik. Silahkan disapa dulu sahabat Aisyah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aisyah di seluruh Indonesia dan seluruh penjuru dunia. Semoga senantiasa sehat dan lancar menjalankan puasa Ramadan. Baik, ini langsung saja ya Dok ya pertanyaan yang pertama ini. Hari ini kan sudah memasuki hari ke-5 puasa ya Dok ya. Dan bagaimana sih sebenarnya pengaruh dari puasa ini, khususnya puasa Ramadan ini ya, terhadap penderita dari hipertensi? Oke, baik. Terima kasih Mbak Usi atas pertanyaan ini pertanyaan yang sebenarnya sangat banyak ditanyakan oleh, masyarakat ya. Dan kita tahu sendiri Ramadan ini sebenarnya punya banyak manfaat ya, baik untuk masyarakat yang sehat maupun, penderita hipertensi seperti itu. Jadi, ketika masyarakat yang sehat mereka mendapatkan manfaat dari puasa Ramadan, penderita hipertensi secara umum juga sama, mereka mendapatkan manfaat dari puasa Ramadan ini. Lebih terkhusus puasa Ramadan ini bisa membantu menurunkan tekanan darah, termasuk penurunan tekanan darah yang sifatnya sementara dan, kenapa ini bisa terjadi? Karena dengan berpuasa, tubuh ini melakukan regulasi atau pengaturan kembali dari bagaimana tubuh merilis atau melepaskan hormon stres yang kita kenal sebagai hormon kortisol seperti itu ya. Kemudian, manfaat puasa yang lainnya kenapa dia bisa menyebabkan tekanan darah lebih terjaga seperti itu karena, dengan berpuasa Ramadan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa puasa ini membantu kita melakukan pagi dan lain sebagainya ya, mengurangi atau, istilahnya adalah membuang berbagai racun atau zat-zat yang tidak kita perlukan di dalam tubuh kita. Selain itu, dari manfaat puasa sendiri ternyata juga bisa sekali membantu penurunan berat badan, kemudian menjaga kadar kolesterol jahat untuk menurun atau menjadi lebih normal, kemudian, kadar kolesterol baiknya juga meningkat. Namun, sekali lagi, dengan manfaat puasa yang seperti ini artinya bukan berarti bahwa masyarakat itu justru, "Oh sudah puasa kok, jadi saya tidak perlu minum obat, tidak perlu, datang ke dokter," seperti itu. Otomatis nanti turun kan kata penelitian sudah banyak yang menunjukkan kalau dengan berpuasa kita turun Betul. tekanan darahnya. Tapi tidak seperti itu. Jadi, meskipun puasa bermanfaat untuk membantu mengelola kondisi fisik dan membantu menjaga tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, kemudian minum obat tekanan darah rutin, kemudian menjaga pola hidup yang sehat dan bersih itu juga tetap hal-hal yang Dilakukan ya. penting untuk harus dilakukan. Baik. Tadi berbicara mengenai lemak jahat dan lemak baik itu maksudnya yang LDL, HDL itu ya Iya, Dok ya? betul. Oh, oh. Jadi kalau kita kenal lemak baik, kita sebut HDL. HDL harus tinggi ya dalam tubuh kita. Kalau lemak jahat kita sebut seringnya kolesterol, trigliserid, ada juga LDL atau low density lipoprotein seperti itu. Padahal dua-duanya sama-sama kolesterol, tapi ada yang baik dan jahat Betul, gitu ya Dok ya? ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Oke, baik Dok. Menyimak dari yang sudah dijelaskan oleh Dokter Merita ini ya,
eee, apakah dari manfaat-manfaat itu berarti apakah dari penderita hipertensi ini boleh berpuasa tuh? Nah, secara umum memang tidak ada penelitian yang secara spesifik, menyebutkan pasien hipertensi tidak boleh berpuasa atau boleh berpuasa, Mhm. dan secara umum dari berbagai, rekomendasi dari berbagai organisasi profesi kesehatan memang menyatakan bahwa pasien hipertensi secara umum boleh berpuasa. Namun memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya dia tekanan darahnya stabil atau terkontrol dengan baik. Sehingga memang akan jauh lebih aman jika pasien hipertensi ini sebelum memasuki bulan Ramadan ya, seharusnya kemarin itu, kontrol ke dokter gitu ya, melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian memastikan dia aman untuk berpuasa, tidak ada komplikasi, kemudian menanyakan apakah harus ada penyesuaian dosis obat atau penyesuaian jam minum obat dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah terlanjur bulan Ramadan seperti ini, nah, biasanya kan pasien hipertensi masih ada jadwal kontrol rutin ya, dan Mhm. selama tidak ada keluhan, tidak ada, ancaman ke arah komplikasi seperti itu, bisa dilanjutkan puasanya sambil, nanti pada saat jadwalnya kontrol bisa, ditanyakan kepada dokter yang merawat, dengan puasa ini dampak terhadap hipertensinya seperti apa? Apakah stabil atau malah makin bagus atau malah memang, ada suatu perburukan yang tidak disadari atau komplikasi yang tidak disadari sehingga mungkin perlu tambahan obat atau manajemen yang lainnya. Oke, begitu. Tadi kan, dikatakan memang itu ya, Dok, ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak boleh si pasien atau penderita hipertensi ini untuk berpuasa, komplikasi gitu ya, Dok, misalnya ya. Nah, sebenarnya pasien hipertensi yang memiliki komplikasi seperti apa yang tidak boleh berpuasa? Oke, baik, komplikasi ini, sering kita sebut juga sebagai, penyakit penyerta juga ya sebelum Mhm. komplikasi. Jadi ada beberapa pasien hipertensi yang selain punya hipertensi, dia juga punya penyakit penyerta. Misalnya dia juga punya diabetes mellitus atau penyakit Mhm. gula seperti itu. Atau memang dia sudah punya komplikasi, misalnya penyakit jantung atau stroke. Nah, secara umum tadi kan kita bahas ya, pasien hipertensi ini sebenarnya boleh berpuasa asalkan mereka stabil gula darah, tekanan darahnya terkontrol ya, kemudian, tidak ada tanda ke arah komplikasi yang berat. Nah, kalau seandainya dia adalah pasien hipertensi dengan penyakit penyerta atau penyakit komorbid ya kita sebutnya, atau dia memang punya komplikasi, ada beberapa kondisi yang nggak boleh berpuasa. Misalnya dia masuk ke dalam kategori penyakit, jantung dengan risiko yang tinggi atau sangat tinggi, kemudian dia juga punya penyakit stroke yang masih akut, di fase akut gitu ya, atau baru serangan awal, atau misalnya dia punya, apa namanya, gangguan, pengaturan gula darah seperti itu ya, yang dia masih naik turun, masih suka naik, masih tiba-tiba ngedrop dan lain sebagainya, sehingga, masih membutuhkan, pengelolaan baik itu dari sisi intervensi medis maupun, pola makan dan lain sebagainya. Nah, contoh, penyakit jantung yang, misalnya dia menjadi tidak boleh berpuasa adalah, misalnya dia mengalami gagal jantung yang berat, kemudian misalnya dia mengalami, hipertensi pulmonal yang berat. Jadi dia mengalami kondisi sesak nafas yang berat dan lain sebagainya yang mungkin membutuhkan asupan atau intake obat yang, lebih rutin dibandingkan pasien hipertensi pada Dosisnya umumnya. tinggi begitu ya, Dok, ya, atau Frekuensi minum obatnya mungkin iya, berbeda, atau mungkin kondisinya memang sudah lemah ya, dan memang Islam kan juga memudahkan untuk umat Islam yang sakit gitu sebenarnya ada rukhsah untuk tidak tidak berpuasa. berpuasa ya. Jadi memang kondisi-kondisi hipertensi yang sudah mengalami komplikasi memang perlu, berkonsultasi dengan dokter. Demikian juga kalau pasien hipertensi yang sudah komplikasinya ke arah, gagal ginjal kronis apalagi yang memerlukan, apa namanya, dialisis atau cuci darah Iya, gitu ya kan, kondisinya seringkali lemah dan lain sebagainya itu belum tentu bisa melakukan puasa. baik, Dok. Eee, pasien hipertensi itu berarti kan masih tetap boleh berpuasa, tetapi dengan harus dipantau begitu ya, Dok, ya? Iya. Apakah bisa berpuasa, lancar puasanya, atau tidak lancar? Dalam artian tidak lancar itu kan berarti ada komplikasi, ada, gejala-gejala yang muncul begitu ya, Dok, ya? Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk, pasien hipertensi ini boleh berpuasa? Oke, supaya bisa berpuasa tadi sebisa mungkin memang, dipastikan oleh dokter bahwa dia tidak punya komplikasi yang menyebabkan dia tidak boleh Itu yang berpuasa. paling Nah, utama yang ya, paling Dok, ya? utama itu. Kemudian, eee
Artinya dia juga kemudian memahami, karena pasien hipertensi kan harus minum obat rutin ya, kayak mengontrol tekanan darahnya gitu ya. Dengan kondisi berpuasa berarti artinya kan ada penyesuaian. Misalnya dia biasa minum obat diuresis ya, obat diuresis ini menyebabkan dia akan sering buang air kecil ya. Sering buang air kecil berkali-kali gitu ya. Kalau dia biasa minum di pagi hari pada saat tidak berpuasa, apakah perlu ada penyesuaian? Itu perlu ditanyakan Mhm. kepada dokternya. Jadi memang, kadangkala ada obat-obat yang perlu disesuaikan ketika pasien berpuasa dan perlu dievaluasi. Karena kan tadi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan berpuasa ini bisa membantu menurunkan tekanan darah ya. Nah, dalam berpuasa ini mungkin ada obat yang bisa dikurangi sebagian dan seterusnya, dan ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh pasien tentunya ya, harus dengan, saran dari dokter. Dokter. Kemudian pasien hipertensi yang memutuskan untuk berpuasa atau diperbolehkan berpuasa juga perlu melakukan pemantauan terhadap, gejala atau tanda-tanda yang mungkin mengarah ke komplikasi ya. Komplikasi tadi misalnya stroke ya. Stroke itu kan ada peningkatan tekanan intrakranial biasanya. Biasanya gejala yang paling umum kan dari pusing, sakit kepala yang berat, kemudian mungkin mual dan muntah yang tanpa disebabkan oleh gejala pencernaan gitu ya, dan mual dan muntah yang menyertai pusing atau sakit kepala itu tadi. Terus kemudian juga sesak napas, nyeri dada dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah menerapkan pola hidup sehat tentunya. Mmm. Jelas itu harus ya, Dok, ya. Tidak hanya orang dengan hipertensi, tetapi orang yang sehat pun juga Iya, harus hidup sehat ya, Dok, ya. Baik, tadi kan dikatakan ada kalau misalkan pun boleh berpuasa itu tetap harus minum obat rutin gitu ya. Bagaimana kalau ternyata ada yang lupa, Dok? Apalagi obatnya ini harus diminum ketika sahur. iya betul. Memang ini cukup problematik ya, dan tapi sepertinya nggak hanya ketika puasa ya, pasien hipertensi mungkin seumur hidup pasti pernah mengalami 1 atau 2 kali lupa. Lupa. Namun memang ini jangan jangan sampai menjadi kebiasaan ya, karena, ketika tekanan darah ini naik dan turun tidak terkontrol dalam waktu yang cukup lama seperti itu bisa menimbulkan komplikasi yang tidak diharapkan. Nah, supaya ini tidak terjadi memang pasien sebenarnya perlu melakukan mitigasi dulu nih supaya nggak lupa apa yang harus dilakukan. Misalnya membuat alarm rutin ya. Jadi, pada saat sahur jam sekian akan ada alarm yang berbunyi bahwa saya harus minum obat misalnya, atau kemudian, obat hipertensi ini diletakkan di tempat yang mudah terlihat baik oleh pasien maupun keluarganya, misalnya di atas dispenser atau di atas meja makan gitu ya, jadi lebih mudah terlihat. Nah, kalau sudah terlanjur lupa bagaimana Mhm. gitu ya, kan tidak mungkin membatalkan puasa kalau tidak ada Bener. indikasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya ternyata selama puasa, kok sehat ya, tidak ada jantung yang berdebar, tidak sesak napas gitu. Dan, ketika buka puasa bisa dievaluasi nih jeda antara minum obat yang tadi harusnya diminum dengan sahur, Sahur. dengan obat yang seharusnya diminum itu masih terlalu dekat atau masih cukup jauh gitu ya. Mmm. Kalau masih cukup jauh, masih 12 jam gitu ya, itu masih masih bisa diminum pada saat lupa gitu. Tapi kalau jaraknya ketika ingat kok masih sudah deket gitu ya, sudah tinggal 4 jam lagi dari jatah minum obat berikutnya, maka ya sudah di-skip, berarti ikut, jatah minum obat yang, hari berikutnya. Nah, untuk penderita hipertensi ini kan macam-macam ya, ada yang minum obatnya 2 kali sehari, ada yang, obat pagi dengan obat malam juga berbeda gitu ya, dan biasanya, kedua obat ini saling melengkapi sih. Jadi kalau misalnya lupa yang sahur, nah diminum saat buka puasa, kemudian nanti obat, yang malam diminumnya sebelum tidur, itu biasanya masih cukup aman. Nah, akan lebih baik lagi kalau terlupa ini bisa menghubungi nih petugas kesehatan atau dokter yang merawat gitu ya. Apalagi sekarang kan ada layanan telemedicine dan lain sebagainya, kalau ragu bisa bertanya kapan pun dan di mana pun. Berarti intinya memang harus rutin sesuai dengan saran ataupun anjuran dokter begitu, sebaiknya begitu ya, Dok, ya? Sebaiknya jangan lupa gitu ya, Dok, ya. Baik, berarti kalau tidak patuh artinya tidak rutin untuk meminum obatnya itu justru akan membahayakan dari si pasien sendiri begitu ya, Dok, Iya. ya? Nah, mengapa tidak teratur minum obat hipertensi ini berbahaya? Padahal katanya juga ada mitos ya, Dok, kalau kebanyakan minum obat bisa bikin ginjalnya rusak gitu. Nah, iya betul. Ini mitos ini memang sering banget ditanyakan ya. Eee, "Kenapa kok berhenti minum obat? Nanti kalau minum obat terus ginjal saya Ginjalnya rusak, rusak. nanti saya gagal ginjal." Nah, sekarang kita balik ya, justru dari, data survei, dari penelitian, dari survei berbagai survei di berbagai negara itu, salah satu penyumbang terbanyak,
gagal ginjal kronis yang sampai membutuhkan cuci darah itu justru adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Artinya adalah hipertensi yang terus tinggi, tidak dikendalikan dengan obat maupun hal lainnya gitu ya. Nah, ini ternyata menyebabkan gagal ginjal kronis. Sehingga justru kalau kita tidak minum obat atau penderita hipertensi tidak minum obat secara rutin, maka risiko menjadi gagal ginjal kronisnya lebih tinggi. Ada suatu data yang menyebutkan bahwa, 1 dari 5 penderita hipertensi itu berisiko mengalami penyakit gagal ginjal kronis. Jadi bisa dibayangkan, tingginya risiko itu kalau dia sampai tidak terkontrol gitu ya. Kan banyak masyarakat yang minum obat tensi itu hanya kalau ada keluhan ya, ada sakit kepala, ada, istilahnya lehernya cengeng gitu ya kalau orang Jawa. Nah, ini sebaiknya tidak seperti itu. Jadi tetap harus minum obat secara Rutin. rutin termasuk ketika berpuasa. Oke, baik, Dok. Dari tadi kan kita membicarakan obat-obat gitu ya, Dok, ya. Ada tidak sih, intervensi yang non farmakologis yang bisa dilakukan oleh, pasien atau penderita hipertensi ini ketika bulan Ramadan ini, Dok? Nah, sebenarnya intervensi ini bukan untuk menghilangkan fungsi obat tadi sama Mhm. sekali ya Berarti sebenarnya, artinya tapi ada ya, Dok, ya, berarti bukan untuk menghilangkan obat, tetapi pendamping obat iya, begitu ya? jadi dengan adanya, manajemen yang dilakukan dengan komprehensif ya, maka, pengendalian tekanan darahnya akan lebih baik tanpa meninggalkan, minum obat itu sendiri. Yang pertama adalah pola hidup yang sehat. Mmm. Pola hidup yang sehat ya kalau dari, kita tahu istilah cerdik ya dari kampanye pemerintah ya, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, berarti artinya tidak merokok maupun, eee tidak mendekati komunitas yang ada rokoknya gitu sebisa mungkin. Kemudian, rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang ya, diet seimbang itu tidak hanya untuk pasien diabetes atau yang kolesterolnya tinggi, tapi juga untuk pasien hipertensi. Nah, pasien hipertensi ini yang, paling dianjurkan memang mengurangi konsumsi garam yang berlebihan, kemudian mengurangi konsumsi trans fat atau lemak-lemak yang jahat ya istilahnya seperti itu. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup. Nah, jadi istirahat yang cukup sebisa mungkin 7 sampai 8 jam sehari ini membantu regulasi hormon-hormon, mengelola hormon stres tadi, mengelola, hormon yang, bisa membantu meregenerasi sel-sel tubuh. Kemudian yang terakhir adalah kelola stres. Nah, kenapa kelola stres itu penting ya kita tahu, kalau stres hormon kortisol naik artinya tensinya ya naik lagi. Jadi tadi pola hidup sehat harus diterapkan dan, tentunya selain pola hidup sehat yang cerdik tadi kita sebutkan juga bahwa pasien hipertensi yang paling penting juga adalah, eee, mereka patuh ya minum obat, tidak meninggalkan minum obat itu sendiri. Baik, pada intinya dari semuanya tadi bagaimana sih caranya untuk memanajemen hipertensi ini ketika bulan Ramadan atau ketika berpuasa itu adalah pola hidup sehat yang pertama ya, Dok, ya, dan juga kepatuhan minum obatnya itu bagaimana, itu harus dijaga ya, Dok, ya, rutin sekali minum obat gitu. Terima kasih banyak ya Dokter Merita atas apa yang sudah disampaikan, telah berbagi ilmu, telah berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat Aisyah di sini dan juga semoga bermanfaat, harapannya sahabat Aisyah di sini bisa menjadi lebih aware lagi terkait dengan penyakit tidak menular karena hipertensi ini memang penyakit tidak menular ya, Dok, ya? Ya baik, terima kasih banyak Dokter Werita, dan jangan lupa untuk terus mengikuti serial podcast Ramadan bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat beribadah. Ikuti terus sosial media Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah di Instagram @makes_ppa untuk dapat informasi-informasi yang lebih menarik lagi terkait kesehatan dan juga program-program kesehatan dari Aisyah. Sinergi dan kolaborasi memajukan kesehatan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.